Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang janda bernama Sarah yang sedang menjaga anak laki-lakinya di taman bermain. Sarah sangat menyayangi anaknya, dan diketahui bahwa anak laki-laki itu bernama Josh. Diceritakan bahwa Sarah adalah mantan perwira pasukan khusus Jerman yang sering turun ke medan perang. Namun, 1 tahun yang lalu, Sarah pensiun dari militer karena trauma pasca perang, dan hingga kini belum sembuh. Hal ini juga terlihat ketika sebuah helikopter melintas. Sarah langsung panik dan berhalusinasi bahwa dirinya masih berada di medan perang. Bahkan, ia sempat memukuli seorang pria di depannya karena mengira pria itu adalah musuh. Dua tahun kemudian, Sarah terlihat masih terus berolahraga dan berlatih seni bela diri. Semua ini dilakukan untuk menjaga kebugaran dan tetap awet muda. Selain itu, Sarah juga sengaja menyibukkan diri agar bisa melupakan mantan suaminya, yang tewas akibat ledakan saat perang di Timur Tengah. Ternyata, mendiang suami Sarah juga seorang prajurit. Bahkan, mereka sering tergabung dalam pasukan yang sama. Singkat cerita, Sarah berniat pindah ke Amerika. Ia merasa harus menemukan kehidupan baru demi bisa bebas dan move on dari mendiang suaminya. Setelah mengemasi seluruh barang-barangnya, Sarah segera mengajak Josh, anaknya, untuk pergi karena mereka akan pindah dari Jerman ke Amerika mulai saat itu. Saat di bandara, Sarah dihubungi oleh seorang temannya yang masih aktif di militer. Temannya mengatakan bahwa misi terakhir Sarah dan suaminya di Timur Tengah kemungkinan telah disabotase. Oleh karena itu, pasukan mereka kewalahan hingga suami Sarah tewas di tempat. Mendengar hal ini, tampaknya Sarah tidak ingin mempermasalahkannya lebih jauh. Karena semua itu masih dugaan dan belum pasti. Singkatnya, Sarah tiba di Amerika dan langsung menuju gedung kedutaan untuk mengurus surat pindah dan dokumen pekerjaan. Di sana, Sarah harus antre cukup lama, mengingat banyak warga asing lainnya juga ingin pindah ke Amerika. Saat menunggu, Sarah dibuat tidak nyaman oleh Josh, yang tidak mau diam dan terus mengutak-atik barang-barang di sekitarnya. Akhirnya, Sarah membawa Josh ke ruang bermain anak dan memintanya menunggu di sana. Sementara itu, Sarah kembali ke antrean. 20 menit kemudian, antrean belum juga selesai. Sarah memutuskan untuk mengecek Josh di ruang bermain. Namun, sebelum sampai ke ruangan tersebut, Sarah sempat melewati seorang pria berambut keriting yang terlihat mencurigakan. Sesampainya di ruang bermain, Sarah terkejut karena Josh sudah tidak ada di sana. Ia berteriak memanggil Josh dan mencari di sekitar ruangan, namun hasilnya nihil. Joshua! Josh! Ternyata, Josh telah diculik. Sarah lalu melapor kepada petugas keamanan mengenai hilangnya anaknya. Ich möchte bitte Ihren Vorgesetzten sprechen. Tak lama, ia didatangi oleh kepala keamanan bernama Eric. Di sini, Eric mencoba menenangkan Sarah sambil mengatakan bahwa mereka pasti akan menemukan anaknya. Dengan sigap, semua petugas keamanan langsung menyebar ke setiap ruangan untuk mencari Josh. Setelah 30 menit pencarian, Josh belum juga ditemukan. Selanjutnya, Sarah mengatakan bahwa sebelum masuk ke ruang bermain, ia melihat pria berambut keriting yang mencurigakan, dan ia yakin pria itulah yang menculik Josh. Mendengar ini, Eric langsung memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa daftar pengunjung dan rekaman CCTV. I'll check anyway. Beberapa saat kemudian, anak buah Eric kembali dengan daftar pengunjung dan bukti rekaman CCTV. Ia menjelaskan bahwa dari rekaman tersebut, Sarah datang sendirian dan tidak membawa anak. Mendengar hal ini, Sarah tiba-tiba tidak terima karena ia yakin membawa Josh. You were at the security check. You saw him too. I didn't see a child, ma'am. Ia kehilangan kendali hingga terjadi keributan. Auch weiterhin voll mit Ihnen unter der... Untungnya, Eric yang merupakan mantan prajurit berhasil menghentikan dan menenangkan Sarah. Setelah itu, Sarah meminjam telepon untuk menghubungi ibunya.
Ketika tersambung, Sarah langsung mengatakan bahwa Josh baru saja menghilang akibat diculik. Namun, ibunya menyuruh Sarah untuk minum obat, karena siapa tahu traumanya kambuh. Hal ini membuat Sarah kecewa, karena saat ini tidak ada seorang pun yang mempercayainya. Sarah, du nimmst deine Tabletten, oder? Mama, was hat das denn damit zu tun? Kemudian, Sarah memilih keluar dari ruangan Eric karena ia ingin mencari Josh dengan caranya sendiri. Ia membuka jendela dan pergi diam-diam. Sarah lalu turun hingga menemukan sebuah ruangan bawah tanah. Dengan cepat, Sarah masuk ke dalam dan menghancurkan beberapa kamera CCTV yang terpasang di sana. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah ruangan. Saat hendak masuk, ia tiba-tiba diserang oleh seorang wanita. Untungnya, Sarah berhasil menghentikannya sambil mengatakan bahwa dirinya bukan orang jahat. Dari sini, mereka mulai berkenalan, dan diketahui bahwa wanita tersebut bernama Irina. Sarah bertanya mengapa Irina berada di tempat itu. Irina menjelaskan bahwa ia sudah tinggal di ruangan itu selama 2 bulan, namun tidak bisa keluar. Ia tidak tahu apa kesalahannya, tetapi beberapa penjaga tidak mengizinkannya pergi. Lalu Irina balik bertanya kepada Sarah alasan bisa sampai ke tempat tersebut. Sarah menjelaskan bahwa ia sedang mencari Josh, anaknya, yang tiba-tiba menghilang. Di sini, Irina bersedia membantu Sarah mencari Josh, asalkan Sarah juga mau membantunya keluar dari tempat itu. Tentu saja, Sarah setuju, dan mereka mulai beraksi dengan melumpuhkan satu penjaga. Setelah itu, Sarah dan Irina melanjutkan perjalanan ke sebuah gudang, dengan harapan Josh mungkin ada di sana. Dalam perjalanan, trauma lama Sarah hampir kambuh. Namun, ia berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Sesampainya di gudang, sayangnya Josh tidak ditemukan. Sarah lalu memutuskan masuk ke ruang kontrol. Di sana, ia melihat jadwal keluar masuk kendaraan dan menemukan bahwa tidak ada satu mobil pun yang keluar dalam 2 jam terakhir. Dari situ, Sarah menyimpulkan bahwa Josh kemungkinan masih berada di area tersebut. Pada saat yang sama, Sarah melihat sebuah loker yang memiliki logo huruf GA. Ia langsung teringat pada pria berambut keriting karena bajunya memiliki logo yang sama. Saat loker itu dibuka, Sarah menemukan tas berisi barang-barang terlarang. Ia mulai berasumsi bahwa anaknya sengaja diculik untuk mengalihkan perhatian para penjaga, agar pria berambut keriting itu bisa menyelundupkan barang-barang terlarang. Selanjutnya, Sarah dan Irina kembali ke ruangan untuk memikirkan strategi. Namun, Irina meminta Sarah untuk segera pergi karena takut mereka tidak bisa lagi keluar dari ruangan. Sarah berjanji bahwa dia pasti akan membebaskan Irina, asalkan dia diberi sedikit waktu untuk berpikir. Namun, Irina tetap ingin segera pergi, yang akhirnya membuat mereka bertengkar. Di tengah pertengkaran, Sarah berhasil menemukan flash drive yang disembunyikan Irina di celananya. Namun, sebelum Irina sempat menjelaskan isi dari flash drive tersebut, mereka tiba-tiba diserang oleh 2 penjaga. Karena Sarah bukan wanita biasa, dia berhasil mengalahkan kedua penjaga tersebut. Setelah itu, Sarah bertanya siapa sebenarnya Irina. Irina menjelaskan bahwa dia adalah putri dari seorang politisi terkenal dan bahwa flash drive tersebut berisi file yang sangat penting. Belum selesai menjelaskan, tiba-tiba Eric dan tangan kanannya datang dan langsung membuat Sarah pingsan. Dalam keadaan tidak sadar,
Sarah bermimpi tentang mendiang suaminya, yang selalu ada di sisinya. Tak lama kemudian, Sarah terbangun. Di depannya ada seorang detektif wanita yang bersama Eric. Eric mendekatinya sambil menunjukkan rekaman CCTV. Dalam video tersebut, jelas terlihat bahwa Sarah datang sendirian, tanpa Josh. Akibatnya, Eric menganggap bahwa Sarah hanya berhalusinasi dan Josh sebenarnya tidak pernah ada. Detektif wanita itu kemudian meminta Sarah untuk tidak panik, karena mereka telah memanggil seorang psikiater untuk memberikan terapi. Heute hierher gekommen. Wirklich, ich bild mir das nicht ein. Hierher gekommen. Josh! Setelah detektif dan Eric pergi, datang seorang wanita memakai topi yang langsung melepaskan ikatan di kaki Sarah. Wanita itu ternyata adalah Irina, yang datang untuk membantu Sarah melarikan diri. Irina sangat yakin bahwa Josh benar-benar ada dan bukan hanya halusinasi. Namun, kali ini justru Sarah yang mulai meragukan dirinya sendiri. Dia mulai merasa bahwa semua ini hanya delusi, bahkan mempertanyakan apakah Irina benar-benar nyata. Untuk membuktikan bahwa dirinya nyata, Irina memberitahu siapa dirinya sebenarnya. Dia menjelaskan bahwa dia adalah warga negara Rusia dan putri dari seorang politisi besar. 2 bulan yang lalu, ayahnya dibunuh oleh sekelompok orang, dan flash drive yang dia bawa sekarang adalah bukti kejahatan kelompok tersebut. Irina ditahan di sana karena dia menolak untuk menyerahkan flash drive kepada Eric, yang sangat menginginkannya. Hat alle Beweise mit dem USB-Stick gesichert. Setelah mendengar semua itu, Sarah masih belum percaya bahwa Irina nyata. Untuk meyakinkan Sarah, Irina bahkan mengambil gunting dan berniat melukai tangannya sendiri. Melihat hal itu, Sarah langsung menghentikannya dan akhirnya benar-benar yakin bahwa Irina nyata. Kemudian mereka pergi melalui jendela untuk menuju ke ruangan lain. Wette Donovan hängt damit drin. Aber an den kommen wir nicht ran. Setibanya di sebuah ruangan, mereka menyusun rencana terlebih dahulu. Di sini, Sarah kembali mengingat pria berambut keriting yang loker miliknya berisi tas berisi barang terlarang. Dengan cepat, Sarah mengambil tas itu dan mencari pria tersebut sambil menghindari pengawasan CCTV. Setelah pencarian yang cukup lama, Sarah menemukan pria itu sedang makan di kantin. Dia mendekatinya dan memberitahunya bahwa dia telah mengambil tas berisi barang terlarang miliknya. Jika pria itu ingin mendapatkan kembali tasnya, maka dia harus mengembalikan Josh terlebih dahulu. Mendengar hal itu, pria itu bersumpah bahwa dia tidak menculik siapapun. Dia hanyalah tukang servis komputer dengan pekerjaan sampingan sebagai kurir barang terlarang, dan dia tidak ada hubungannya dengan kasus penculikan. Akhirnya, Sarah mulai percaya. Namun, sebelum mengembalikan tas tersebut, dia meminta pria itu untuk mematikan semua kamera CCTV di gedung itu terlebih dahulu. Pria itu setuju dan langsung menyusup ke sistem CCTV, lalu mematikannya. Tak lama setelah itu, Sarah secara tidak sengaja melihat Eric yang sedang makan bersama putrinya. Yeah. Sir, we've got a system failure. Ketika Eric dan putrinya pergi, ponsel putri Eric tertinggal tanpa disadari Eric. Sarah langsung mengambilnya. Wir werden ihn finden. Selanjutnya, Sarah dan Irina kembali kepada pria berambut keriting yang telah berhasil mematikan semua kamera CCTV. Di sini, pria itu juga memberikan kartu akses kepada Sarah agar dia bisa bebas masuk ruangan manapun. Akhirnya, Sarah juga mengembalikan tas berisi barang terlarang milik pria itu, sesuai dengan kesepakatan awal. Menggunakan kartu akses yang diberikan, Sarah dan Irina berhasil masuk ruangan milik tangan kanan Eric, lalu membuka komputer di sana. Saat membuka komputer, Sarah terkejut karena tangan kanan Eric menyimpan data lengkap tentang identitas dirinya, dari penyakit Sarah hingga masa lalunya di militer. Semuanya tercatat lengkap. Ketika ditelusuri lebih lanjut, mereka juga menemukan data tentang Eric, yang ternyata adalah mantan tentara yang pernah berada di medan perang dan bahkan satu kelompok dengan Sarah. Namun, data tersebut juga memuat bukti bahwa Eric memiliki hubungan baik dan sering memberikan informasi kepada kelompok teroris. Akhirnya, Sarah menyimpulkan bahwa dalam misi terakhirnya,
kelompok Sarah bisa dibantai karena Eric telah membocorkan informasi. Jadi, sekarang, kemungkinan besar Eric berniat melenyapkan Sarah karena dia adalah satu-satunya yang selamat dalam perang, dan Eric takut kebusukannya terbongkar. Saat ini, Sarah juga yakin bahwa Josh, anaknya, memang ada dan sengaja diculik oleh Eric. Pada saat yang sama, tangan kanan Eric tiba-tiba muncul, sehingga Sarah harus melawannya. Di tengah pertarungan, Sarah dan Irina memutuskan untuk melarikan diri dan ingin melaporkan semua kebusukan Eric kepada detektif. Setelah Sarah pergi, tangan kanan Eric langsung menghubungi Eric untuk memberitahunya bahwa Sarah baru saja membuka komputernya, dan semua kebusukan Eric pasti telah terbongkar. Tiba-tiba, Eric panik, dan dia memerintahkan tangan kanannya untuk segera melenyapkan Sarah dengan cara apapun. Pada saat yang sama, Sarah dan Irina terus bergerak menuju gudang tempat bongkar muat barang. Di sini, Sarah meminta Irina untuk pergi lebih dulu, sementara dia tidak akan pergi sebelum menemukan Josh dan membongkar kebusukan Eric. Awalnya, Irina menolak karena dia tidak mau meninggalkan Sarah sendirian. Kemudian, Sarah memeluk Irina sambil berkata bahwa jika dia tetap di sini, nyawanya akan terancam. Sarah berjanji bahwa mereka bisa bertemu lagi setelah semuanya selesai dan bahwa persahabatan mereka tidak akan pernah terputus. Akhirnya, Irina setuju, lalu pergi dengan menyelinap ke dalam mobil barang. Sementara itu, Sarah langsung mengalihkan perhatian para petugas. Stop right there! Setelah berhasil mengalihkan perhatian para petugas di luar, Sarah masuk kembali ke dalam, lalu harus melawan para penjaga di dalam. Stop right there! Sarah terus menyingkirkan mereka satu persatu, hingga akhirnya dia berhadapan langsung dengan Eric. Tampak bahwa keduanya sama-sama kuat. Namun, pada akhirnya, Sarah berhasil memojokkan Eric. Sambil menodongkan senjata, Sarah bertanya di mana Eric menyembunyikan Josh, anaknya. Haben Sie ihn? Sayangnya, Eric tidak mau memberitahunya dan malah mengejek Sarah. Akibatnya, Sarah langsung marah dan memukuli Eric hingga tak sadarkan diri. Josh? Selanjutnya, Sarah membuat sebuah alat peledak untuk mengalihkan perhatian. Lalu dia pergi ke atap gedung. Sepuluh menit kemudian, Eric terlihat mulai siuman, dan ia diselamatkan oleh tangan kanannya. Eric segera menghubungi militer untuk meminta bantuan. Di sini, Eric beralasan bahwa penyakit Sarah kambuh, sehingga dia tiba-tiba mengamuk seperti orang gila. Akibatnya, militer mengirim beberapa pasukan hanya untuk menangkap Sarah. Setibanya di lokasi, militer segera mengevakuasi semua warga sipil di dalam gedung. Sementara itu, Sarah yang tak kalah cerdik, langsung mendekati putri Eric dan mengatakan bahwa dia dikirim oleh Eric untuk menjemput sang putri. Akhirnya, putri Eric menuruti dan ikut bersama Sarah. Dengan cepat, Sarah membawa putri Eric ke sebuah ruangan khusus yang dilengkapi dengan teknologi canggih. Di ruangan itu, pintunya tidak bisa dibuka dari luar dengan cara apapun, dan hanya bisa dibuka dari dalam. Selanjutnya, Sarah menghubungi Eric dan mengatakan bahwa dia bersama putri Eric dan sudah berada di dalam ruangan khusus. Sarah meminta Eric untuk mengembalikan Josh, anaknya, dan kemudian barulah dia akan melepaskan putri Eric. Tentu saja, mendengar hal ini, Eric panik, dan ia segera mengajak beberapa personel militer untuk menemaninya menuju ruangan itu. Sesampainya di sana, Sarah berkomunikasi dengan Eric menggunakan fitur canggih di ruangan tersebut. Eric, yang tidak ingin menakuti putrinya, mengatakan bahwa Sarah adalah temannya. Jadi, sang putri bisa bermain sepuasnya dengan Sarah. Okay, love you. I love you too. Tak lama kemudian, datanglah seorang detektif yang langsung mengajak Sarah untuk bernegosiasi. Sarah sengaja menggunakan bahasa Jerman agar putri Eric tidak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Di sini,
Sarah mengatakan kepada detektif bahwa Eric adalah orang jahat yang telah menculik Josh, anaknya. Sarah juga mengungkapkan kebusukan Eric saat berada di militer, yang selalu membantu teroris. Namun, detektif yang tahu bahwa Sarah memiliki riwayat trauma tentu tidak langsung mempercayainya dan mengira Sarah hanya berhalusinasi. Akibatnya, Sarah menjadi muak lalu mengancam akan mematikan oksigen agar dia dan putri Eric mati bersama. She turned off the air supply. On here, Eric. Why is this happening? Everything's gonna... 10 menit kemudian, Sarah merasa menyesal terhadap putri Eric. Bagaimanapun, dia hanyalah anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Dia menghidupkan kembali oksigen, lalu berbicara lagi kepada Eric. Di sini, Sarah berjanji akan mengeluarkan putri Eric, tetapi dengan satu syarat, Eric harus masuk ke dalam ruangan itu. Karena tidak ada pilihan lain, Eric akhirnya menyetujui hal ini, dan pertukaran antara Eric dan putrinya segera dilakukan. Ketika mereka berada di dalam, Sarah tidak mengajak Eric berduel atau langsung menanyakan keberadaan Josh. Yang dia tanyakan adalah, mengapa Eric melakukan semua ini? Eric mengatakan bahwa sejak lama, dia memang ingin membunuh Sarah, agar tidak ada yang bisa membongkar kejahatan masa lalunya saat bersekongkol dengan teroris. Kemudian, Eric mengakui bahwa dialah yang menculik Josh, lalu mengedit rekaman CCTV agar terlihat seolah-olah Sarah datang sendirian. Dia melakukan ini agar pihak berwenang tidak mempercayai Sarah, mengingat kondisi mentalnya yang sering kambuh. Setelah itu, Eric tiba-tiba mengeluarkan pistol dan menembak Sarah. Dia juga menembak kakinya sendiri, lalu keluar sambil mengatakan bahwa Sarah telah menyerangnya. Tiba-tiba, pasukan militer segera bersiap untuk menghabisi Sarah. Mereka bahkan menempatkan bom di pintu ruangan sebagai langkah antisipasi jika Sarah mencoba keluar. Untungnya, Sarah masih bisa bertahan hidup. Dia segera mengeluarkan ponsel milik putri Eric yang sebelumnya telah dia ambil. Ternyata, semua percakapan antara Eric dan Sarah telah direkam di ponsel tersebut. Dengan cepat, Sarah memutar rekaman itu dan mendekatkannya ke alat komunikasi canggih di ruangan. Akibatnya, semua orang bisa mendengar percakapan itu, termasuk detektif. Setelah mendengar percakapan tersebut, detektif langsung memerintahkan pasukan militer untuk menangkap Eric. Tak lama setelah itu, Sarah keluar dari ruangan dan segera mendapat perawatan dari tim medis. 1 jam kemudian, pasukan militer terlihat menyisir semua ruangan yang ada. Akhirnya, mereka berhasil menemukan Josh, yang ternyata sejak awal disekap di suatu tempat tersembunyi. Setelah Sarah sadar dari pingsannya, dia merasa sangat bahagia karena di hadapannya berdiri Josh yang masih sehat.